Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang design thinking. Apa itu design thinking? Bagaimana sejarahnya dan apa tahapannya kita akan bahas di dalam presentasi kali ini. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Biki Sabili Sabit, lalu ada Dimas Panji, dan saya sendiri, Slevin. Dan kemudian, apa itu design thinking? Dim? Oh, sorry. Design thinking merupakan sebuah tahapan dengan melihat masalah-masalah yang benar-benar dialami oleh manusia. Kemudian memecahkan masalah tersebut dengan sebuah solusi baru yang inovatif. Jadi pemikiran desainer tuh kita harus melihat terlebih dahulu masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap manusia ataupun subjek-subjek tertentu. Kemudian setelah itu kita pecahkan masalah tersebut dengan sebuah solusi yang baru dan inovatif. Dan setelah melihat penjelasan dari apa itu design thinking, bagaimana sejarah dari design thinking itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Biki Sabili Sabit. Silakan. Baik, jadi design thinking sendiri itu pertama kali digagas oleh Herbert Simon pada tahun 1969, yakni design can be a way of thinking and the design is too important to be just leave it to the designer. Lalu dilanjutkan oleh Ralph Faste pada tahun 1986 dan ia mengatakan that it's a method of creative action. Dan lalu pada tahun 1991 disempurnakan oleh David Kelly bersama teman-temannya di bangku perkuliahan dengan menciptakan sebuah perusahaan yang berfokus atau bertujuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan menggunakan design thinking metodologi dalam perusahaan yang bernama IDEO pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2004, David Kelly kembali kepada bangku perkuliahannya yakni Stanford University dan mendirikan sebuah sekolah pertama yang mengajarkan tentang cara menyelesaikan masalah melalui design thinking metodologi. Dan setelah melihat sejarah dari design thinking itu sendiri, apa saja tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan pemikiran design thinking. Dan ini ada 5 tahapan dalam design thinking. Yang pertama ada empati, definisi, menciptakan ide baru, prototype, dan tes. Yang pertama ada empati. Empati adalah tindakan mencari informasi terhadap subjek kita dengan melihat masalah-masalah yang terjadi. Kemudian kita harus mengerti, meluruskan satu kepahaman, menjadikan satu definisi terlebih dahulu terhadap masalah-masalah apa yang sedang terjadi terhadap subjek. Lalu selanjutnya mendefinisikan masalah oleh Dimas. Oke, dari masalah-masalah yang sudah ada, kemudian kita cari kata kuncinya dengan cara menganalisis masalah tersebut, lalu kita mencari apa yang dibutuhkan oleh subjek tersebut dengan merumuskan masalah tersebut. Lalu ada menciptakan ide baru. Setelah kita merumuskan masalah tersebut, kita fokus terhadap ini. Dengan ini, kita dapat menemukan solusi dari rumusan masalah itu atau dapat mengkombinasikan solusi yang ada menjadi sebuah inovasi. Kemudian, tanyakan kembali kepada subjek terhadap solusi yang dibuat, apa tanggapan mereka terhadap solusi itu. Kemudian ada prototype. Nah, prototype ini setelah kita mendapatkan solusi yang dibuat oleh kita, kemudian ditambah dengan tanggapan-tanggapan subjek, buatlah sebuah inovasi terhadap solusi tersebut. Kemudian, ciptakanlah prototipenya yang baik untuk tahap selanjutnya.
Lalu yang terakhir ada tes. Setelah menciptakan prototipenya, kita uji terhadap subjek untuk mencari kekurangan serta kelebihan dari masing-masing subjek. Kemudian dianalisa kembali apakah ada kekurangan atau tidaknya dari saran-saran yang didapat dari subjek. Dari saran-saran tersebut, kita mengulang kembali dari menciptakan ide baru atau dari prototipenya dengan menganalisanya sebelum kita jadikan produk tersebut dipasarkan. Nah, itu tadi tahapan dari design thinking. Dan apa saja kesimpulan yang didapat dari penjelasan di awal? Jadi kesimpulannya adalah design thinking pertama kali dicetuskan pada tahun 1969 oleh Herbert Simon, yakni design can be a way of thinking and the design is too important to be just leave it to the designer. Dan lalu dilanjutkan oleh Ralph Weiss pada tahun 1986 dan ia mencetuskan that's it, a method of creative action. Lalu disempurnakan oleh David Kelley bersama teman-temannya pada tahun 1991 di Stanford University dengan menciptakan sebuah perusahaan yang berfokus dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui design thinking metodologi. Lalu David Kelley mendirikan sebuah sekolah pertama yang mengajarkan tentang cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui design thinking metodologi. Dan lalu design thinking merupakan sebuah tahapan dengan melihat masalah-masalah yang benar-benar dialami oleh manusia, kemudian memecahkan masalah dengan sebuah solusi baru yang inovatif. Dan juga design thinking terbagi menjadi 5 tahapan, yakni empati, mendefinisikan masalah, ciptakan ide baru, prototype, dan tes. Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future. Robert L. Peters. Itu tadi penjelasan dari design thinking dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.